beserta Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian akan menyaksikan bersama pencanangan batu pertama. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi bersama saya Kiki dalam acara Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Bubble. Dan pada hari ini ada yang spesial dari Bang Sumsel Bubble dan juga Pal TV, karena hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Pada hari ini ada 3 orang yang sudah ganteng-ganteng, sudah duduk di samping Kiki. Selamat siang pada Bapak Harno Joyo selaku Wali Kota Palembang. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua narasumber kita yang telah hadir pada hari ini ada Bapak Samiluddin selaku Direktur Operasional Bang Sumsel Bubble. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir kita kedatangan narasumber kita yang juga luar biasa tentunya, yaitu Bapak Dr. Andes Agusni Gunawan MM selaku Direktur Layanan LPDPP. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik. Nah, dan hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai peranan Bang Sumsel Bubble dalam pemanfaatan FLPP KPR Sejahtera. Dan mungkin pada hari ini kita akan ngobrol lebih dalam dulu nih bersama Bapak Wali Kota kita tercinta, Bapak Harno Joyo, Pak. Nah, baik Bapak, ini kan dalam acara perumahan nasional pada hari ini. Bagaimana Pak tanggapan Bapak dalam acara kita yang sangat meriah pada hari ini, Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Kiki. Iya. Saya kira program yang dilaksanakan pada hari ini pada mereka ulang tahun perumahan nasional. Ya. Kami itu sebagai pimpinan daerah ini menyambut baik dan harus memberikan apresiasi sekali. Baik. Karena kita ketahui setiap manusia demi keberlangsungan hidupnya tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait dengan kebutuhan. Betul. Salah satu kebutuhan pokok kebutuhan mereka akan rumah. Nah, hari ini dilaksanakan oleh Kementerian PU ya, di tempat yang luar biasa ini, cukup menarik. Ini Citra Grand City, lokasinya cukup bagus dan semua insya Allah fasilitas tidak akan dibedakan antara perumahan yang yang bagus maupun yang ada yang di tempat kita yang berada sekarang. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini akan sukses. Tadi bersama Pak Gubernur, bersama Pak Dirjen, kami sama-sama melihat rumah percontohan cukup bagus. Saya kira rumah yang hanya harganya 140 juta luar biasa bagus, apalagi dengan bisa nyicil hanya 800.000 sebulan. Betul sekali. 800.000 sebulan bisa mempunyai rumah seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik bagi pengembang sendiri ya, terkait dengan program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Nah, ke depan ini khususnya sekali lagi warga Palembang tidak ada alasan ya, yang tentu yang punya penghasilan di bawah 4 juta yang menjadi prioritas ya. Kalau di atas 4 juta nanti ya bisa yang lebih mahalan. Ini kita berikan kesempatan mungkin nanti kepada ASN yang honorer. Nah, honorer kita saya kira mampu dengan itu. Baik. Sekali lagi atas nama pemerintah kami memberikan apresiasi kepada kementerian, kepada semua pihak terkait dengan acara hari ini. Kurang lebih nanti ada 4.000 rumah menurut pengembang tadi yang akan dibangun di lokasi yang sungguh sangat strategis. Baik. Nah, kalau dukungan dari pemerintah kota sendiri Pak, untuk kedepannya nanti apakah ada rencana-rencana pembangunan lainnya atau seperti apa Pak? Sangat jelas sekali. Jadi rencana ini tidak lama diajukan kepada pemerintah kota. Bahkan hari ini tadi kami tanya baik kepada PU sebagai tata kota maupun DPMPTSP pelayanan. Rupanya
perizinan sudah selesai semua, jadi Betul. tidak ada masalah. Nah, jadi ini suatu bentuk dukungan daripada pemerintah terkait. Baik. Ya. Mungkin terakhir Bapak, ini kita mohon berikan harapannya untuk kedepannya dalam pembangunan di Kota Palembang, terutama juga di Sumatera Selatan, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa perumahan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Jadi harapan kami tidak hanya Citra Gen City ini yang menjadi pengembang atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami harapkan kepada developer lain ya, juga segera untuk berlomba-lomba. Betul. Ya, bagaimana upaya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat akan rumah ini. Dan kami juga ya, ada lahan pemerintah kota, Pak Direktur, ya, kurang lebih 4 hektar ini akan diberikan kepada komunitas. Ya, kebenaran kami ada pejuang sholat subuh, jadi kepada ustadz sholat subuh. Jadi bertahap ya, akan memberikan itu. Saya kira. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya, Kita mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Harnojoyo, yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar nih, Pak. Oke, Terima kasih banyak Pak waktunya, Kiki. Pak. Ya baik, kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Babal. Masih bersama Kiki di Bang Sumsel Babel, Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Babel. Dan kalau tadi di segmen pertama kita sudah berbincang dengan wali kota kita, Bapak Harnojoyo. Dan di segmen kedua ini kita punya narasumber yang berbeda, yaitu kita sudah kedatangan Bapak Chandra Husyanto selaku Direktur PT Cipta Arsigria. Selamat siang Bapak. Siang. Sehat ya Pak ya? Siang. Alhamdulillah. Masih semangat Pak? Panas-panas gini masih semangat ya Pak? Wah, masih semangat. Harus semangat. Luar biasa sekali. BPS lain itu harus semangat. Iya, harus semangat ya Pak. Baik, nah ini kita akan mulai bincang bisnis kita ini bersama Bang Sumsel Babel. Dan yang pertama mungkin Kiki akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Agus, Pak. Nah ini seperti apa Pak program bantuan rumah murah untuk rakyat ini sendiri, bisa dijelaskan Pak untuk pemirsa Pak? Terima kasih Mbak Kiki. Iya. Ya. Kebetulan kita ini dari Kementerian PUPR ya, kita punya amanah dari Bapak Presiden kita untuk menyelesaikan program 1 juta rumah. Baik. Nah, setiap tahun kita punya target 1 juta. Nah, untuk tahun ini kita Kementerian PUPR ini punya target 68.586 unit yang harus kita bangun. 586. Ya, dengan dana kurang lebih 7,1 triliun dananya. Jadi cukup besar kalau memang kita lihat dana. Namun itu pelaksanaannya kan kita tidak hanya di Bank Sumsel Babel saja, Ya. tapi ada bank daerah, ada juga bank nasional. Baik. Jadi ada 39 bank yang bantu kontribusi kita untuk penyaluran dana itu. Baik. Ya. Nah, saya kira itu untuk target pemerintah ya, dan diharapkan setiap tahun kita akan terus berkembang. Nah, gitu saja. Baik, nah kalau misalnya untuk rumahnya sendiri Pak, kategori rumahnya sendiri yang bisa dikategorikan dengan rumah bersubsidi, itu rumah yang seperti apa Pak? Apakah ada kategori-kategori khususnya Pak? Nah, kita ada, jadi dalam pelaksanaan KPRS bersubsidi ini ya, yang pertama dari konstruksi juga memang kita mengacu kepada Permen PU ada ya. Baik. Jadi kebijakan regulasi dari pemerintah kita sudah atur dari konstruksinya, termasuk luasannya. Luasannya tadi kita lihat ke lapangan itu ada tipe 36 dengan luasan 72. Ya, itu luasan maksimum. Nah, itu baru kita masuk dalam kategori rumah bersubsidi. Baik, seperti itu Pak ya. Berarti kalau misalnya untuk Dengan harga jualnya juga memang kita ada standar harga jual. Yang di sini mungkin kalau harga lama itu Pak Chandra 130 juta. 130 juta. Tapi kalau harga baru ya itu 140 juta. 140 juta. Nah, dan tergantung nanti yang kita tinjau tadi ke lapangan dengan Bapak Gubernur atau Pak Wali Kota. Nanti ke depannya mungkin Pak Chandra sudah menggunakan harga baru mungkin ya. Saya kira Baik. itu. Oke. Ini untuk Pak Chandra nih Pak. Kalau untuk Pak Chandra, ini berapa banyak Pak rumah yang disediakan oleh Cipta Arsigria sendiri sampai saat ini itu berapa banyak Pak? Ya,
Sampai saat ini kami sediakan lahan itu seluas 50 hektar. Di situ bisa dibangun lebih kurang 3.000 unit dengan tipe 36 dan luas tanahnya itu 72. Dan di sini ada sedikit perbedaannya juga, kami itu membuatnya jalan itu di DMJ 8. Itu cukup besar. Makanya kami dapat sellable-nya itu agak sedikit kecil. Jadi yang non-sellable-nya itu lebih besar. Kalau untuk program KPR subsidi ini sendiri, Pak, itu seperti apa, Pak? Program KPR-nya untuk rakyat ini seperti apa? Ya, sebenarnya kami sangat mengharapkan itu dari konsumen kami bisa diberikan FLPP. Itu yang jauh lebih ringan, ya Pak. Karena di situ ada SBOM-nya dan bunganya juga sudah jelas gitu. Baik. Kalau untuk Pak dari Bank Sumsel Bubble sendiri, Pak, ini kan kita sebagai bank pembangunan daerah ya Pak ya. Ini bagaimana Pak dalam mendukung program pemerintah dalam perumahan ini sendiri seperti apa? Terima kasih Mbak Kiki. Iya. Jadi terima kasih sekali bahwa Bank Sumsel Bubble di mana sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota Sumatera Selatan dan Bangka Belitung turut hadir dalam yang tadi dikatakan Pak Dirjen, kolaborasi Pak. Alhamdulillah kita ikut dalam kolaborasi ini antara pemerintah daerah, pelaku usaha, pengembang, dan perbankan. Dan kita adalah satu dari sekian banyak bank yang hadir untuk mendukung program Pak Chandra di Cipta Asri Gria ini dalam proyek yang skala besar, terpadu, yang tadi dikatakan pertama di Indonesia. Untuk proyek yang dengan keseimbangan antara rumah mewah, menengah, dan rumah KPR sejahtera. Jadi Bank Sumsel Bubble dapat fasilitasi KPR sejahtera FLPP, baik untuk melalui bank konvensional, dan jika memang mazhabnya syariah, kita juga memiliki layanan syariah. Jadi tidak ada hambatan untuk apakah nasabah atau konsumen mau dengan akad konvensional atau dengan akad syariah, kita menyediakan itu. Dan alhamdulillah kuota kita juga masih tersedia untuk FLPP Pak Direktur. Ya. Dan nanti juga mudah-mudahan kalau memang juga nanti konsumennya memiliki animo yang lebih banyak, maka di sebelah kita adalah Pak Direktur yang insya Allah karena di sini juga konsumen tadi tidak banyak, maka kesempatan kita untuk ditambah kuota oleh Pak Direktur ya LPDPP, insya Allah mudah-mudahan beliau melihat langsung dan mudah-mudahan nanti akan dapat dikembangkan lebih lanjut. Saya kira itu di sesi ini peran Bank Sumsel Bubble. Iya, baik. Dan juga tentunya pastinya menjadi suatu kebanggaan tersendiri apa ya bagi kita Bank Sumsel Bubble karena sebagai bank pembangunan daerah dapat turut membantu, ikut mendukung dari program pemerintah sendiri ya, Pak. Ya, memang harapan kita dari pemerintah juga bank-bank daerah ikut partisipasi ikut Betul, baik. Dan kita akan kembali berbincang-bincang lebih dalam mengenai perumahan dan juga bincang bisnis bersama Bank Sumsel Bubble setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Bubble. Masih di Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Bubble pemirsa, dan kita akan kembali membahas mengenai perumahan bersama narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Dan mungkin kita akan pertama tanya dulu sama Pak Agus nih Pak, ini mengenai masih mengenai perumahan bersubsidi. Ini apakah untuk perumahan bersubsidi ini sendiri pengembang juga diwajibkan untuk memberikan fasilitas sosial dan juga fasilitas umum seperti taman atau juga pembangunan-pembangunan lain yang membedakan dengan perumahan yang biasanya itu Pak? Apa Pak? Jadi regulasi kita ya, jadi di undang-undang sudah cukup jelas itu kan bahwa setiap pengembang itu menyediakan fasilitas pasum dan pasus juga untuk sarana itu. Dan di kita juga mungkin di bawah Dirjen Penyediaan Perumahan itu ada satu direktur yang menangani tentang pasum-pasus. Ya. Jadi direktur rumah umum komersial. Ya, direktur ini memang untuk mengatur tentang
luasan atau konstruksinya ya PSU jalan lingkungan. Ya. Jalan lingkungannya berupa saluran, berupa jalan ataupun PJU, penerangan jalan di perumahan itu. Jadi itu saya kira diwajibkan setiap perumahan. Tidak hanya rumah KPR saja, semua perumahan itu wajib menentukan itu. Oke. Saya kira itu. Iya. Nah, kalau dari pihak pengembang sendiri, Pak Chandra, Ya. ini kenapa sih Citra Asri Gria ini mengambil peran dalam penyediaan perumahan bersubsidi ini? Begini, sebetulnya sebagai developer itu memang ada undang-undang hunian berimbang. Jadi di situ perbandingannya 1-2-3. Jadi 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, 3 rumah yang bersubsidi. Iya, baik. Artinya rumah RSH lah kita katakan. Nah, pertama kami juga untuk memenuhi target yang hunian berimbang ini 1-2-3, sehingga kami membangun 3.000 rumah di sini. Yang kedua, kita juga tahu backlog itu yang terjadi sampai sekarang ini masih sangat tinggi. Baik. Nah, angka yang persis mungkin kita nggak bisa tahu, tetapi tidak kurang dari 10 juta, lebih dari di atas 10 juta. Itu backlognya. Jadi kadang-kadang ya kita kan sebagai pengembang, kita dalam hal ini kan bisa juga, kita kan terpanggil bagaimana kita bisa memberi kontribusi kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah perumahan yang terjadi backlog ini kan cukup banyak. Jadi kalau semua tidak perhatikan ke sana, ya kalau harap pemerintah, karena saya itu membangun rumah-rumah murah ini udah cukup lama, lebih dari 25 tahun. Jadi saya itu tahu perkembangannya. Jadi makin hari dari katakanlah tahun 90-an itu, makin hari itu makin bertambah backlognya, bukan yang menyelesaikan. Jadi kalau kita tidak partisipasi di sini, ya siapa lagi? Gitu. Betul sekali. Nah, dari pihak perbankan sendiri, Pak Samil, ini kita juga tanya ini, kalau dari Bank Sumsel Babel sendiri, pembiayaan yang kita berikan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi BBS Land ini sebagaimana tadi katakan Pak Chandra, adalah sebuah hunian terpadu berbasis komunitas. Betul. Di mana di sini sejak awal diperuntukkan ASN, prajurit tentara, dan teman-teman kita di Polri. Ya, betul. Jadi kami pikir sebagai Bank Pembangunan Daerah yang juga sekaligus mitra daripada pemerintah daerah, mudah-mudahan para aparatur-aparatur yang ada di ASN juga dengan adanya BPS Land ini suatu kesempatan di mana banknya Bank Pembangunan Daerah milik pemerintah sendiri. Betul. Dan ruangnya masih ada, serta ASN juga tidak repot-repot lagi untuk berkomunikasi dan mendapat penjelasan serta merealisasikan kredit ini, karena hari-hari antara Bank Sumsel Babel dan pemerintah juga sangat dekat. Jadi kami sekali lagi diulangi, kita Bank Sumsel Babel memiliki opsi untuk pembiayaan ini. Jadi KPR Sejahtera FLBP ini pun kata Pak Chandra, jika yang terbaik dalam FLPP yang tidak dapat lagi bersubsidi, baik muka maupun bunga, maka Bank Sumsel Babel pun dapat memberikan fasilitas kredit. Betul. Untuk yang memang layak sesuai dengan ketentuan. Saya kira gitu Pak Dir ya. Namun demikian memang kita harapkan kita habiskan dulu di program KPR Sejahtera FLPP ini dalam target di tahun 2019 ini, guna untuk mencapai target Pak Chandra mencapai 3.000 unit hunian terpadu ini. Saya kira itu. Makasih Nih. Baik. Nah, untuk Pak Chandra ini Pak, ada sedikit yang menarik untuk ditanyakan kepada Pak Chandra sebagai seorang pengembang itu, bagaimana Pak cara memberikan kepercayaan atau juga menanamkan kepercayaan kepada konsumen bahwa rumah yang dibangun adalah rumah yang memang layak untuk dihuni, seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau sebagai pengembang untuk memberikan jaminan kepada calon konsumen, ya, sebetulnya bukannya dari janji-janji. Betul. Yang paling penting itu adalah dari fakta apa yang kita kerjakan. Nah sekarang bisa lihat dari kami menandatangani MOU saat itu di Gria Agung, sampai sekarang kita lihat progres pembangunan kami itu kan kelihatan sekali. Bagaimana kami
membuka lahannya. Kita tidak hanya land clearing aja, tapi di sini ada terjadi banyak yang cut fill, di mana kita motong, di mana kita harus nimbun gitu. Nah, di mana paritnya semua kita desain dengan bagus, dan itu secara terbuka siapa aja bisa lihat progres yang kami lakukan. Jadi nggak cukup dengan janji-janji, ya, tapi harus kita wujudkan apa yang kami desain. Gitu. Betul, baik. Nah, kalau misalnya untuk lokasinya sendiri, Pak Yas, kalau apakah dari pihak LPDPP dan juga pengembang, apakah alasan akhirnya memilih lokasi di tempat ini seperti itu, apa alasannya, dan juga apakah juga ada pertimbangan khusus dari pihak bantuan dari perbankan atau juga seperti apa? Adakah alasannya kenapa memilih tempat ini? Terima kasih Mbak Gigi ya. Jadi dari kita ya, ini pada hari yang bersamaan ini ya, Hari Perumahan Nasional Hartanas ini ya. Jadi kita mengadakan event-event yang bersifat di daerah, sehingga program FLPP ini bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung. Jadi tidak eventnya hanya kita jalan di Jakarta ya, ngadain kegiatan, tapi mari kita di daerah. Ya, tentu daerah juga karena kita dari pusat ini banyak ya, kalau sudah ke daerah kan banyak rombongan kita. Betul. Nah, sehingga cari lokasi ya, lokasinya yang cukup luas ya, lokasinya cukup besar, kemudian apresiasi dari pemerintah daerah juga ya. Ada di gubernurnya, wah ini kelihatannya Palembang ini 10 saya lihat 10 terbanyak ini kan. Ya, track recordnya cukup bagus. Oke, kita laksanakan di Palembang ya. Adanya bagus. Kemudian tadi kalau Pak Gubernur bilang sudah punya apa? Brand image-nya sudah ada nih ya, perumahan apa nih? Ya, Gria ya. Citra Grand. Jadi orang begitu mau lihatnya sudah punya perumahan Citra Grand, wah seneng dia kan. Iya, betul. Ya, terutama generasi milenial ya. Generasi milenial bisa masuk di daerah sini gitu kan. Tinggallah ini alhamdulillah sudah pada hari ini Pak Dirjen juga bisa hadir, kami juga dari LPDPP bisa hadir, dan tentu kebutuhan dari Bank Sumsel ini beliau juga yang memang pada saat ini Bang masih punya alokasi. Tentu kami mikir juga nih ya, setelah ada acara ini yang masyarakatnya asosiasi apa dan asosiasi ini juga mendukung kita, ya tentu kita jadi pemikiran kita ke depan ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngalahin Jawa Barat ini Pak. Amin. Ya, sementara kan Jawa Barat itu paling banyak itu kan, karena padatannya juga paling banyak di sana. Nanti kedepannya kita dari 10 besar jadi 1 terbesar nanti kan. Mudah-mudahan ya Pak ya, harapan itu, kita ya. semua pastinya seperti itu ya Partisipasi Pak ya. dari bank ini juga sama, lokasi beliau juga alokasi bank daerah, tapi besar ya Pak ya? Ya. Berapa? 600 lebih ya? 892 unit ya. Kalau yang lain kan bank daerah masih posisi 200, 300. Jadi masih tahap ya belajar lah kita kan. Nah, ini tinggal ke depan tinggal lebih banyak lagi. Ya. Jadi angkanya kalau angka sudah nilainya sudah 8. 8 ini tinggal naikin lagi kalau naikin 10 tinggal sedikit lagi berarti Pak ya. Ini acara cukup bagus ya, tadi menarik sekali. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa sukses lah yang dibawa Pak Chandra. Baik. Oke, pemirsa, mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi, tapi ada iklan yang akan lewat sebentar ini, dan tetap bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Bubble.